Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bung Ajex. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, pada video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang belajar dari nol untuk pemula, khususnya untuk Microsoft Word. Intinya menu-menu apa saja yang ada dalam Microsoft Word beserta fungsinya. Baik, pada video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang menu home beserta komponen-komponen, cara penggunaan dan fungsinya. Maka video saya kali ini saya akan melanjutkannya dan saya akan menjelaskan komponen-komponen menu insert pada Microsoft Word beserta fungsinya dan cara penggunaannya itu bagaimana. Baik, sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu kita tahu menu insert itu pengertiannya apa sih? Secara umum, menu insert itu dalam Microsoft Word itu berfungsi untuk menyisipkan atau memasukkan objek, benda, baik itu berupa teks, tulisan, bentuk gambar, dan lain-lain sebagainya, sesuai dengan penggunaan kita masing-masing. Oke, kita langsung saja menuju ke menu insert dan komponen-komponennya. Langkah pertama, kita buka dulu sebuah dokumen kosong pada Microsoft Word. Nah, ini saya sudah buka dokumennya. Baik. Jadi video saya sebelumnya saya menjelaskan tentang menu home serta komponen-komponen yang ada pada menu home, fungsinya, cara menggunakannya. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang menu insert. Dalam menu insert ini ada banyak komponen seperti yang kita lihat pada video ini. Misalnya ada menu pages, page, table, page tool, terus ada komen, ada text box, ada simbol, dan lain-lain. Yang pertama saya akan membahas tentang komponen page yang ada pada pojok kiri saya sebelah atas ini. Jadi komponen page ini berfungsi untuk apa? Dalam Microsoft Word, komponen page ini digunakan untuk mengatur tampilan sebuah dokumen. Dia untuk mengatur tampilan sebuah dokumen, artinya dia setiap dokumen, baik itu berisi cover atau apapun itu, dia mengatur tampilan. Dalam komponen page ini ada berisi 3 komponen, ada cover page, ada blank page, ada page break. Yang pertama adalah cover page. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa cover page ini berfungsi untuk membuat cover halaman depan. Jadi biasanya kalau kita buat sebuah dokumen atau sebuah laporan, biasanya kan ada cover depannya. Nah, dalam Microsoft Word ini juga sudah ada pembawanya dalam aplikasinya. Kita bisa mengecek di sini. Ini bentuk-bentuk dokumennya. Contohnya saya pilih yang ini. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Bentuk covernya. Nah, begitu. Kalau kita ingin membuat covernya sendiri, kita bisa masuk ke More Cover from Office.com, dan ini dia sistemnya online. Misalnya saya buka di sini. Mau kita hapus juga ada di sini, remove current cover page. Jadi mau cover yang mana yang mau kita gunakan itu tergantung dengan selera kita masing-masing. Jadi yang disediakan pada Microsoft Word ini lumayan covernya. Contoh yang lain saya buka bentuk covernya. Nah, seperti ini. Nah, begitu teman-teman.
Saya kembalikan aja dari awal. Itu fungsi untuk cover page. Kemudian setelah cover page ada blank page. Blank page dalam Microsoft Word itu berfungsi untuk untuk menyisipkan suatu halaman kosong di antara halaman yang ada. Dalam arti penomoran halaman yang sudah kita buat akan berubah sesuai urutan halaman yang kita tambah nanti. Jadi contohnya seperti ini. Di sini kan ada hanya satu halaman. Seperti kita lihat halaman kosongnya hanya satu. Jadi kalau kita mau tambahkan halaman kosong lagi di bawahnya, maka kita gunakan namanya blank page. Nah, akan jadi 2 halaman. Saya kembalikan ulang lagi. Sekedar tambahan supaya teman-teman tahu kalau kita ingin mengembalikan posisi awal itu gampang, kita hanya mengetik Ctrl Z pada keyboard. Contohnya di sini saya mengetik saya makan ikan. Nah, jika saya memilih blank page di sini, maka kalimat saya makan ikan ini dia akan berpindah ke halaman kedua, sedangkan halaman pertama ini tetap halaman kosong. Karena sesuai dengan fungsinya itu untuk menyisipkan suatu halaman kosong. Contohnya kita coba. Oke. Nih, saya makan ikan, tetap di bawahnya halaman kosong. Maaf, penjelasannya tadi agak keliru. Tetap saya makan ikan, kalimatnya ada di atas, jadi dia hanya menambahkan halaman kosong. Jadi walaupun di halaman depan ini berupa teks maupun ada banyak teks di sini yang kita ketik, kalau kita memilih blank page tetap halaman kedua tetap kosong. Jadi itulah fungsi dari blank page. Oke. Kemudian di samping blank page ini ada page break. Page break ini dalam Microsoft Word ini berfungsi untuk sebagai pemisah halaman, teman-teman. Maksudnya pemisah halaman di sini, jadi dia memberi sekat antara halaman secara cepat. Selain itu, page break ini juga dia dapat membuat tiap halaman memiliki format yang berbeda. Jadi caranya begini, contoh penggunaannya seperti ini. Di sini kan ada satu halaman. Kalau sebelumnya kita memilih blank page, kan dia akan menambahkan satu halaman lagi di bawahnya, tapi halaman kosong. Sedangkan kalau page break ini, dia akan memberikan halaman kosong di bawahnya lagi, tapi dia akan memberikan 2 halaman. Saya klik. Oke, kita lihat. Ini halaman pertama tetap, halaman kedua, halaman dia jadinya 2 halaman. Saya ulangi. Bentar, saya ulangi. Sorry teman-teman, ada sedikit keliru. Jadi dia fungsinya ini pada dasarnya hampir sama dengan blank page, tapi di sini dia sebagai rimis halaman. Jika kita meletakkan pada posisi terakhir kalimat, contoh ini kan pada posisi terakhir kalimat. Jadi page break ini dia akan menampilkan halaman di bawah, yaitu berupa halaman kosong. Dan sebaliknya, saya kembali, kalau kita menempatkannya pada posisi awal huruf, maka page break ini dia akan memberikan halaman kosong untuk halaman pertama. Jadi begitu teman-teman, pada dasarnya ada hampir sama dengan blank page. Saya kira cukup mudah dipahami. Saya kembalikan ulang, Ctrl Z. Oke.
Ya, menu sebelumnya di sini ada menu picture. Menu picture ini di sini digunakan untuk memasukkan alamat, memasukkan gambar sesuai dengan namanya picture. Jadi kita ingin memasukkan gambar pada dokumen yang sedang ada ini, ingin menyisipkan halaman. Jadi contohnya seperti ini. Saya ingin memasukkan atau mengisikan halaman, gambar. Jadi tinggal kita klik picture. Di sini ada dua perintah, ada this device, ada online picture. Jadi bedanya, kalau this device ini kita ambil gambar, gambar itu sudah tersimpan dalam PC atau laptop yang kita sedang gunakan. Sedangkan kalau online picture, itu kita ambil gambar pada sistem online lewat website. Kita coba this device. Saya di sini saya pilih picture, saya mencoba suatu gambar apa saja ini peta wilayah. Nah, dia akan muncul teman-teman. Tinggal ukuran besar kecil ini tinggal kita setting aja dari sini. Gitu. Oke. Saya hapus aja. Sedangkan untuk online picture ini kita mengambilnya dari online, artinya dari website. Kita klik. Nah, dia sedang loading. Nah, ini gambar-gambar yang sudah disediakan oleh sistem online. Kalau kita mau mencari gambar yang memang tidak ada di sini, tinggal kita ketik saja di sini. Contohnya saya ketik logo Garuda. Ini contoh saja, ketikkan enter. Nah, dia sedang mencari. Nah, gitu teman-teman. Contoh saya masukkan ini, tinggal insert. Oke, logo Garuda akan muncul. Saya kira mudah. Itu fungsi dari komponen yang namanya picture pada menu insert. Saya kembalikan dari awal. Oke, kita lanjut. Setelah komponen picture ini, ada komponen namanya Sapes, tulisannya Sapes, Draw a Shape. Sapes ini sangat menarik sekali, karena ini banyak sekali yang digunakan untuk Microsoft, dalam Microsoft Word. Jadi kegunaan Sapes dalam Microsoft Word ini kita gunakan untuk membuat bentuk-bentuk bangun ruang, tanda panah, flowchart, atau bentuk-bentuk lainnya yang sudah ada pada menu pada komponen Sapes. Jadi caranya kita klik di sini, kita lihat apa saja yang ada pada Sapes ini. Ini banyak sekali sesuai dengan keinginan kita. Jadi sesuai dengan fungsinya ini untuk membuat bentuk bangun ruang, tanda panah, flowchart, atau lain-lain yang ada dalam sini. Contohnya saya pilih busur panah. Tinggal klik, akan jadi. Kita balik lagi Sapes. Jadi banyak sekali ini yang disediakan. Contohnya busur panah ke bawah. Nah, gitu teman-teman. Menarik kan? Balik lagi Sapes. Dan lebih menarik lagi di sini dia menyediakan new drawing canvas. Ini maksudnya apabila kita ingin membuat bentuk atau bangun yang tidak ada di sini, berarti kita bisa membuatnya sendiri lewat new drawing canvas. Terserah kita mau buat gimana, bagaimana itu terserah, new drawing canvas. Nah, begitu teman-teman fungsi dari Sapes. Oke. Kemudian di bawah komponen Sapes ini ada komponen namanya icon, tulisannya icon.
bacanya icons. Icons ini dalam Microsoft Word dia berfungsi untuk menyisipkan icons atau gambar-gambar icon dalam Microsoft Word yang mau kita gunakan sesuai dengan selera kita. Icon-icon yang saya maksud di sini sangat banyak sekali. Misalnya coba kita klik. Nah, ini yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Sangat banyak. Ada accessibility, ada analytic, ada animals, ada apparel, arrow, banyak sekali. Ada face, ada people. Ini seperti gambar-gambar emoji begitu. Ada home. Jadi dia untuk menyisipkan icon-icon ini dalam Microsoft Word. Jadi sesuai dengan selera keinginan kita. Contoh saya mau menyisipkan ini gambar telepon. Tinggal kita klik, kita insert. Nah, dia muncul. Begitulah. Itu fungsi dari icon. Sangat mudah sekali. Setelah icon ini ada di bawahnya komponen icon ini ada namanya 3D models. 3D models ini dalam Microsoft Word dia berfungsi untuk menyisipkan gambar 3D. 3D ini kepanjangannya dari 3 dimensi. Jadi sama seperti sebenarnya sama seperti SAP, Speech Tour, tapi 3D models ini untuk yang khusus gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi itu seperti apa? Gambar 3 dimensi itu misalnya gambar yang digunakan dalam bidang seni, animasi, komputer, matematika, seperti bangun dari 3 dimensi. Artinya dia memiliki kapasitasnya sendiri. Itu namanya gambar 3 dimensi. Sini kita bisa cek. Jadi dalam komponen 3D ini ada 2 komponen. Yang pertama disk device, yang kedua stok 3D 3 dimensi model. Disk device ini apabila kita ingin menyisipkan gambar 3 dimensi yang sudah kita buat atau sudah tersimpan pada PC kita. Di sini saya cari belum ada, kebetulan belum saya simpan untuk 3 dimensi. Kemudian yang kedua ini stok 3D models, artinya kita menyisipkan gambar 3 dimensi yang sudah ada dalam Microsoft Word yang disediakan. Untuk kita buka. Nah, ini gambar-gambar 3 dimensi yang sudah kita sediakan. Maaf, yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Di sini juga kita bisa mencarinya secara online, tinggal kita ketik di sini. Dengan persyaratan PC kita yang kita gunakan itu harus terhubung dengan internet. Jadi begitu teman-teman. Contoh saya mau menyesuaikan 3D emoji ini, saya klik. Nah, dia muncul, tinggal yang ini yang saya ingin menyisihkan, tinggal saya insert. Oke teman-teman. Inilah gambar 3 dimensi. Keren kan? Oke, kemudian komponen selanjutnya itu namanya Smart Art. Smart Art dalam Microsoft Word itu dia berfungsi untuk membuat diagram atau bagan teman-teman. Ini seringkali kita gunakan, seringkali kita pakai dalam Microsoft Word ini. Bila kita membuat bagan, membuat diagram, ini kebanyakan yang dipakai adalah Smart Art. Nah, Smart Art ini digunakan caranya seperti ini. Contoh saya klik. Nah, di sini ada contohnya, ini ada bagan. Ini bagan yang sudah disediakan, artinya sudah memang ada dalam settingan Microsoft Word. Tinggal kita memilihnya. Ada bentuk list, ada bentuk proses, ada bentuk cycle, ada bentuk record, ada bentuk relationship. Contoh kalau saya memilih yang ini,
Tinggal saya klik aja di sini. Nah, bentuknya gini, ini seperti flowchart. Ini bentuknya seperti flowchart gitu. Untuk kita mempelajarinya mungkin bisa kita pelajari selanjutnya, karena ini mau dijelaskan memang agak panjang. Karena ini kita sudah belajar mengenai apa namanya flowchart, berarti sudah agak panjang kalau mau dipelajari. Hanya sekedar informasi saja, itu smart art. Nah, komponen di bawah smart art ini ada namanya chart. Chart ini pada dasarnya sama aja fungsinya dengan smart art. Kalau chart ini kita gunakan untuk mengisikan atau menampilkan chart wizard untuk pembuatan grafik di dokumen kita. Gitu teman-teman. Coba kita buka. Jadi untuk menampilkan chart grafik, sebenarnya sama saja dengan smart art, tapi kalau buat saya sendiri saya lebih senang chart. Karena chart ini dia agak lengkap sih. Kita mau membuat grafik, tinggal kita memilih aja. Ini ada bentuk-bentuk chart yang sudah disediakan oleh Microsoft Word ini, tinggal kita memilihnya aja yang sesuai dengan keinginan kita. Contoh saya mau memilih yang ini. Oke, dia akan muncul di sini teman-teman. Nanti untuk cara menggunakannya ini nanti akan saya bahas pada video-video berikutnya, karena ini cara bahasnya ini panjang sekali. Ini hanya sekedar informasi chart gitu. Yang kedua ini namanya screenshot. Screenshot. Saya rasa ini teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata screenshot. Biasanya kalau kita di handphone, biasanya screenshot lalu sering mendengar kata itu. Nah, dalam Microsoft Word juga ada. Fungsinya juga sama sih pada handphone. Jadi screenshot ini dia berfungsi untuk mengambil tampilan, mengambil screenshot, mengambil gambar, mengambil tampilan yang ada pada Microsoft Word ini. Contoh saya mau mengambil tampilan yang ada ini, tinggal saya screenshot. Tampilan apa yang ingin saya ambil. Maaf teman-teman, agak keliru tadi penjelasan. Jadi screenshot ini kita mau menyisikan tampilan screenshot yang sudah kita screenshot dan sudah kita simpan di PC yang kita gunakan ini. Contoh ini sudah saya screenshot di PC saya. Itu fungsi dari screenshot teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjut di sebelah atas screenshot ini ada namanya get add in. Komponen ini dalam Microsoft Word berfungsi untuk memberikan menu tambahan pada toolbar yang ada pada Microsoft Word di sini. Artinya dia memberikan menu tambahan. Nah, menu tambahan ini menu tambahan apa yang dimaksud? Jadi kita bisa mengeceknya di sini, kita klik. Nah, ini ada banyak menu tambahan yang disediakan oleh Word. Ada berbagai macam. Tinggal teman-teman bisa mengeceknya saja. Dokumen ada semua. Contoh di sini saya memilih Wikipedia. Saya tambahkan continue. Nah, di sini Wikipedia-nya akan muncul. Ini namanya untuk menambahkan menu tambahan. Kita coba yang lain lagi. Contoh saya ingin menambahkan yang keren di sini. Power Billing. add continue. Got it. Oke. Jadi dia menambahkan menu tambahan, teman-teman. Ini dia sudah muncul di sini. Nah, itu fungsi dari get add in. Ini udah muncul di sini. Saya remove aja. Yes.
Jadi intinya untuk menambahkan menu tambahan. Menu tambahan yang ada pada toolbar yang ada pada Microsoft Word ini. Oke, yang berikut My ADD Inch. My ADD Inch, My Ads Inch kalau dibaca. Ini pada dasarnya sama dengan fungsinya sama aja dengan nggak beda jauh sih sama Get Ads In. Get Ads In ini kalau artinya kalau bahasa Inggris Indonesianya mendapatkan menu tambahan. Kalau My Ads In ini menu tambahan saya. Fungsinya sama untuk menambahkan menu tambahan juga. Jadi sepertinya tidak ada perbedaan begitu karena sejauh ini saya pakai saya gunakan sama fungsinya sama aja untuk menambahkan menu tambahan aja. Contohnya sini kalau saya melihat My ADD Inch, My AdSense kita buka see all. Ini sama saja pada dasarnya dengan Get Ads In. Contoh saya pilih Wikipedia Ad kan sama saja kan seperti contoh tadi yang ada pada Get Ads In. Tapi tidak tahu juga mungkin perbedaannya di mana tidak tahu juga. Tapi selama saya menggunakan Microsoft Word ini belum temui perbedaan juga. Mungkin begitu teman-teman. Mungkin ada perbedaan sih tapi dikit saja lah. Gitu. Ini kan sudah muncul tadi Wikipedia. Jadi kita apa namanya ya kita biarkan saja di sini. Wikipedia tadi, kenapa dia muncul di sini? Karena tadi kita pilihnya di sini Get Ads In dan My Ads In. Jadi gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita menuju ke menu di samping ada online video. Kalau dilihat dari namanya mungkin kegunaannya sudah kita tahu. Jadi online video pada Microsoft Word ini dia berfungsi untuk menyisipkan video online, baik itu video dari Facebook, video dari internet, video dari lain-lain lah. Yang penting videonya bersumber dari online. Penggunanya mudah sekali, tinggal kita klik. Di sini kita masukkan kode URL. Mau masukkan kode YouTube atau kode apa. Contohnya saya memasukkan kode YouTube. Sebentar saya cari kode URL YouTube, copy, di sini tinggal kita Ctrl V, ini copy linknya kita insert. Nah sudah muncul. Tinggal kita putar saja teman-teman. Begitu fungsi dari online video. Oke, berikut saya lanjut. Di sebelahnya ada komponen namanya link. Komponen link ini dalam Microsoft Word berfungsi untuk menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi dia dapat membuat dokumen menjadi lebih efektif untuk dibaca. Karena saat pembacaan ingin melihat informasi lain mengenai dokumennya, bisa langsung menuju link tersebut. Artinya dia dalam bentuk link, menghubungkan satu dokumen dengan dokumen lainnya. Misalnya di sini kita klik teman-teman. Nah di sini ada 3 komponen lagi dalam komponen link. Ada link, ada bookmark, ada cross reference. Tinggal mau kita pilih yang mana saja. Contoh kalau link di sini saya klik. Nah, yang berupa link yang tersimpan pada PC yang saya gunakan ini dia akan muncul sendiri. Contoh saya buka di sini Bagas 31. Oke, linknya muncul di sini, dia berada pada C user dokumen sekian 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 sekian. Coba diklik ulang. Kemudian ada bookmark di sini. Tinggal kita pilih aja nama bookmark di sini apa, tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Dan ada cross reference. Cross reference ini pada dasarnya sama saja dengan bookmark ini, tidak ada perbedaan juga, mungkin perbedaannya sedikit saja.
Untuk lebih jelas mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri mungkin, karena ini kalau mau dijelaskan agak panjang sih, ribet juga, agak panjang. Oke. Kemudian komponen di samping link ini ada namanya komponen komen. Komen ini berfungsi untuk mengisikan komentar pada dokumen. Jenis komentar seperti apa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Contohnya di sini ada kata saya makan ikan. Jadi saya ingin berkomentar tentang kata ikan. Jadi caranya kita blok kata ikan, lalu kita klik komen. Misalnya saya mau komen ikan apa. Balas reply. Oke. Jadi saya makan ikan. Sini dia akan bertanya ikan apa. Terus dia menjawab ikan tuna. Tinggal mau tambahkan komen, klik komen. Contohnya beli di mana. Reply. Nah, seperti ini fungsi dari komen. Jadi berfungsi untuk mengisikan komentar. Begitu teman-teman. Saya kembali lagi ulang. Komponen berikut ini ada namanya header, tulisannya header. Header ini komponen yang sangat penting, yang sering sekali digunakan dalam Microsoft Word. Jadi header ini berfungsi untuk menyisikan catatan, tapi berada di atas. Sedangkan di bawah header ini ada footer. Footer ini kebalikan dari header fungsinya. Jadi dia menyisikan catatan, tapi berada di bawah. Catatan itu seperti apa? Bisa saja berupa simbol, bisa berupa angka, berupa lambang, terserah dengan atau sesuai dengan keinginan kita. Contohnya di sini header. Tinggal saya klik di sini. Nah, di sini dia sudah menyediakan beberapa tampilan yang bisa kita sisipkan di atas sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini saya pilih untuk tampilan pertama type here. Nah, di sini kita tinggal ketik apa saja sesuai dengan keinginan kita. Contohnya di sini saya mengetik hari ini. Nah, akan muncul. Jadi fungsinya menyisikan catatan, tapi dia berada di atas. Dan settingannya juga sesuai dengan keinginan kita di sini. Ini ada tipe catatan yang tipenya seperti ini. Kiri, tengah, kanan. Ada juga yang kiri, ada yang tengah-tengah. Tergantung dengan keinginan kita. Itu fungsi dari header. Komponen berikut adalah footer. Footer ini kebalikan dari header. Fungsinya sama juga, hanya bedanya footer ini dia mengisikan catatan, lambang, angka, bilangan, simbol, terserah kita, tapi dia berada di bawah. Nah, contohnya saya mau mengetik di sini misalnya hari apa. Nah, berarti di catatan di bawah sini ada hari apa. Jadi untuk kita menyetingnya mau di sebelah kiri, mau di sebelah kanan, mau di tengah, itu semuanya tergantung dari keinginan kita masing-masing. Di sini sudah ada semua, tinggal pilihan kita saja. Oke, kemudian di bawah footer ini ada komponen yang namanya page number. Jadi page number ini dalam Microsoft Word dia berfungsi untuk memberikan nomor pada setiap halaman dengan tujuan untuk memudahkan pencarian halaman tertentu.
Jadi itu adalah fungsi dari page number. Jadi dia secara otomatis membuat nomor halaman pada lembar kerja secara otomatis. Dalam page number ini ada kurang lebih 6 komponen. Ada top of page, bottom of page, page number, page margin, current position, format page number, dan remove page number. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang top of page. Menempatkan nomor halaman di bagian atas header. Jadi top of page ini untuk meletakkan nomor di bagian atas. Nah, di sini sudah disediakan, mau menempatkannya dengan posisi-posisi yang sudah disediakan. Misalnya menempatkan di sebelah kiri, ada di tengah, ada di sebelah kanan, sesuai dengan keinginan kita. Contoh saya memilih yang sebelah kiri, tinggal kita klik. Oke. Nah, di sini di sebelah atas ini sudah ada nomor 1. Kalau kita mau lanjutkan lagi ke halaman berikut, dia akan otomatis. Jadi fungsinya meletakkan nomor di bagian atas. Oke. Komponen kedua itu bottom of page. Jadi fungsinya kebalikan top of page. Jadi kegunaannya untuk menyisipkan nomor di bagian bawah. Jadi nomornya akan muncul di bagian bawah. Contoh di sini saya pilih. Oke. Jadi nomornya ada disisipkan di bagian bawah. Itu fungsi dari bottom of page. Kemudian komponen berikut pakai margin, page margin. Jadi page margin ini dia berfungsi untuk mengatur jarak pada tepi pengetikan. Jadi di sini ada beberapa yang sudah disediakan. Misalnya ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, ini vertikal, dan kiri, vertikal dan kanan. Contoh saya memilih yang satu ini, kiri. Di atas saya pilih satu saja, lalu enter. Nah, di sini dia mengatur jarak pada tepi pengetikan. Kita lihat di sini kan tepi pengetikan. Nah, jaraknya sini. Begitu fungsi dari page margin. Dan selanjutnya ini sesuai dengan keinginan kita. Komponen berikut current position. Jadi current position ini dia digunakan untuk menentukan letak nomor halaman. Misalnya ini ada nomor, ada satu page, ada page 1, ada page 1, ada page 1, tergantung keinginan kita. Contohnya sini saya pilih page 1. Nah, dia menentukan nomor halaman. Mudah kan? Itu current position. Kemudian yang berikut format page number. Format page number ini berfungsi untuk memberikan format atau memberikan bentuk-bentuk kode penomoran pada page number yang digunakan ini, komponen-komponen page number yang digunakan ini. Jadi kode penomoran apa saja yang ada pada format page number ini kita bisa lihat di sini, bisa klik di sini. Jadi kita mau pakai 123, 1,2, 1,2,3, A, B, C, A besar, B, C, I, I2, I3, jadi tergantung kegunaan kita. Jadi dia memberikan bentuk-bentuk kode penomoran, tergantung kita pilih di sini. Nanti akan digunakan pada komponen-komponen yang ada pada page number. Itu fungsi dari format page number. Yang berikut remove page number ini digunakan untuk menghapus page number. Contohnya di sini kalau kita menggunakan ini, yang A, B, C kecil kita oke. Nah, otomatis yang
Di ini semua ikut A, B, C. Nah, mau menghapusnya juga di sini, remove. Jadi fungsi remove page number adalah untuk menghapus. Nah, itu sepintas tentang page number. Kemudian pada komponen berikut ini ada namanya text box. Text box di sini dia berfungsi untuk menyisipkan kotak yang mana kotak itu bisa kita isi dengan teks atau tulisan. Nah, itu fungsi dari text box. Seperti apa kotaknya kita buka. Contohnya saya pilih yang ini. Nah, seperti ini. Ini bentuk kotaknya. Jadi kita bisa isi tulisan atau kata di dalam. Contohnya saya ketik posisi. Nah, begitulah teman-teman fungsi dari text box. Nah, ini ada beberapa kotak yang sudah disediakan text box. Kalau kita mau memilih kotak yang tidak ada di sini, kita bisa memilih di More Text Box from Office.com. Ini kita langsung dari terhubung dengan internet. Dan ada juga Draw Text Box. Contohnya saya klik. Draw Text Box ini kita membuatnya sendiri. Oke, seperti itu teman-teman. Saya kembali saja. Kemudian komponen berikut di sini ada namanya Explorer Quick Parts. Ini berfungsi untuk mengatur teks atau tulisan secara otomatis. Jadi maksudnya dia mengatur teks secara otomatis. Misalnya kita klik di sini, ada beberapa komponen di sini. Contohnya saya pilih dokumen properti abstrak, maka dia akan muncul otomatis. Kemudian saya coba yang lain lagi. Saya pilih subjek. Nah, dia mengatur teks secara otomatis. Untuk penjelasan lainnya mungkin tidak bisa saya jelaskan di sini karena Explorer Quick Parts ini penjelasannya agak panjang, teman-teman. Kemudian yang berikut ini word art. Word art di sini ini berfungsi untuk menyisipkan teks atau tulisan berupa huruf, angka, dan bergaya artistik. Artinya dia merubah tulisan kita menjadi style atau gaya-gayanya yang sudah disediakan dalam Microsoft Word ini. Contoh ini kata ini saya makan ikan. Di sini saya bisa merubah bentuknya seperti bentuk begini. Ada juga seperti bentuk ini. Jadi sesuai dengan keinginan kita di sini. Ini jenis word art yang sudah disediakan. Nah, itu fungsi dari word art. Kemudian komponen berikut setelah word art di sini ada namanya add a drop cap. Add a drop cap ini berfungsi untuk merubah huruf pertama pada suatu tulisan itu menjadi sangat besar, teman-teman. Ini fungsi dari add a drop cap. Contohnya di sini kata saya makan ikan. Caranya kita blok dulu. Jadi dia akan merubah huruf S ini akan menjadi sangat besar. Kita buktikan. Ini ada 4 komponen juga. Non ini tidak ada, kosong. Saya coba yang drop it, akan dia jadi begini. Tulisan S itu akan besar ke bawah. Marginnya dia bergeser ke kiri. Nah, ini fungsi dari add a drop cap. Jadi merubah huruf pertama itu sangat besar. Jadi kalau dalam kehidupan teman-teman ketemu surat dokumen yang bentuknya seperti ini, nah mereka membuatnya menggunakan, bukan menggunakan sih, tapi memakai ini, add a drop cap namanya. Oke, komponen berikut namanya add a signature line.
Jadi add a signature line ini dia berfungsi untuk menyisipkan tanda tangan digital. Itu add a signature line. Untuk komponen ini saya tidak perlu menjelaskan karena jarang juga orang menggunakan komponen ini. Biasanya kalau orang menyisipkan tanda tangan itu mereka biasanya insert lewat picture langsung. Jadi tanda tangannya itu disimpan dulu dalam bentuk gambar di folder pada PC yang kita gunakan, lalu kebanyakan mereka insert picture saja. Jadi begitulah fungsi dari signature line. Jadi menyisipkan tanda tangan digital atau elektronik. Kemudian komponen berikut adalah insert date and time. Ini fungsinya kita menyisipkan waktu. Kita menyisipkan waktu di sini. Jadi cara penggunaannya tinggal kita klik. Di sini ada format-format yang sudah disediakan, format waktu. Ada yang menggunakan garis miring, ada yang menggunakan koma. Tinggal teman-teman bisa lihat sesuai dengan selera kita masing-masing. Contoh saya menggunakan sekarang, saya oke. Waktunya otomatis. Nah, itu fungsi dari insert date and time. Kemudian komponen berikut ini ada namanya objek. Objek ini berfungsi untuk memasukkan objek pada dokumen. Komponen ini tidak perlu saya jelaskan karena pada dasarnya sama juga caranya seperti menyisipkan picture, menyisipkan lain-lain yang sudah saya jelaskan. Kalau objek juga caranya sama seperti itu. Jadi kita memasukkan objek. Di dalam objek ini ada dua komponen, ada objek, ada text from file. Oke teman-teman, komponen yang berikut adalah komponen simbol. Simbol di sini fungsinya sama juga dengan objek, tapi simbol ini dia untuk menyisipkan simbol. Sekarang kita lihat simbol-simbol apa saja yang tersedia. Di sini ada dua komponen, ada equation, ada simbol. Coba kita memilih equation. Equation ini berfungsi untuk menyisipkan simbol dalam bentuk tulisan. Nah, contohnya begini. Kemudian yang berikut simbol. Simbol ini ya simbol bentuknya. Ini ada beberapa simbol di sini, ada juga more simbol. Nah, kita menyisipkan simbol yang simbol-simbol ini kadang tidak ada pada keyboard. Jadi contoh seperti lambang euro, lambang dolar, kadang kan tidak ada di keyboard PC atau laptop. Jadi kita gunakan di sini, kita cari di komponen simbol. Tinggal kita klik, kita insert saja sesuai dengan keinginan kita, lalu close. Oke teman-teman, saya rasa cukup komponen-komponen yang ada pada menu insert. Sekian dulu video saya. Karena saya tidak bisa menjelaskannya semua ini sampai selesai, karena ini semua butuh waktu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian saya mohon maaf. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa membantu dan berguna, khususnya buat teman-teman yang masih pemula atau masih asing dengan Microsoft Word. Oke, salam sehat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya, yaitu video berikutnya tentang menu desain, komponen-komponen apa saja yang ada. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat buat teman-teman semua.